Halo semua, balik lagi bersama gue Rofudofu. Dan ya, kali ini kita balik lagi ke One Piece Fighting Pad. Kali ini gue bakal bahas detail skillnya buat si Momonosuke. Ini sorry, telat banget. Gue baru bisa itu bikinnya sekarang, tapi ya kurang lebih kalian bisa lihat gameplaynya di video sebelumnya. Dan bisa gue bilang ini karakter seru banget bagi kalian yang masih agak bingung buat mainin Luffy Gear 5. Ini saran gue, punya karakter ini itu jadi opsi yang bagus ya. Terus juga untuk tipikal karakternya, ini tuh bisa aja dia mainin super armor atau enggak mainin teleport. Contohnya seperti ini. Tuh, bisa kayak gitu teleport, atau juga ini berdasarkan harus dari pasifnya dia ya. Pasif yang stack di bawahnya ini. Misalnya pakai card skill ada super armornya. Nah, itu lama banget. Jadi ini karakter bisa teleport dan langsung serangan atau enggak bisa super armor, dan itu tipikal yang playstyle-nya buat pemula-pemula pasti suka di situ. Dan oke, kita lihat dulu untuk karakter desainnya. Ini dia, ini udah bagus banget, gue suka banget ya. Dari kimononya, terus dari jubahnya, tuh dia. Ini keren banget sih, wow, asli bagus banget. Terus juga pada saat dia perform, naganya itu bagus banget sih. Dan seperti biasa kita lihat dulu dari movement sama dodge-nya ditemenin sama Akainu. Ini kita lihat dulu. Nah, udah lewat ya, tonjokan Akainu seperti biasa. Jadi aman untuk movement-nya. Terus sekarang untuk dodge-nya. Untuk dodge-nya ini gue suka sih. Lihat ya, jaraknya ini bagus loh, jauh dia. Bentar, segini. Tuh, jauh ya. Sekali lagi kalau maju ke depan. Segini ya. Tuh, jauh banget. Jadi untuk ya langsung first awal, ini enak jaraknya. Buat kabur juga enak. Jadi langsung ke samping atau nggak ke belakang, ini juga jauh. Jadi enak nih buat dodge jaraknya si Momonosuke, bagus soalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita lanjut ke pasifnya dulu. Nah, untuk pasifnya di sini tuh dia ada logo api gitu ya, atau stackingnya. Ini pada saat awal nanti dia itu bakal dikasih 2 stacking. Nanti kalau misalkan dia bisa full stacking, contohnya seperti ini. Nah, misalnya full stacking ya. Ini nanti bakal dilanjutin ke match berikutnya kalau kalian berhasil bikin full stacking. Jadi tenang aja, itu enak banget sih. Gue suka sih, untuk full stacking itu bakal bisa dibawa ke ronde selanjutnya. Jadi gue suka banget untuk yang satu ini. Dan untuk stackingnya ini caranya gampang banget cara ngedapetinnya. Yang pertama kalian harus kenain aja skillnya, mau skill 1, skill 2, ataupun card skill ya. Nah, setiap kena itu bakal ngisi 1 ya. Setiap kena bakal ngisi 1. Nah, kalau misalkan dia nggak kena, itu bakal berkurang 1. Tuh ya, bakal berkurang 1. Mau skill apapun, dia bakal berkurang 1. Nah, pada saat dia nanti berkurang seperti ini ada keuntungannya juga. Jadi contohnya misalkan dari basic attack. Kalau misalkan di kayak gini ya, logonya kayak yang buah, apa sih ini, buah peach ya. Buah peach itu buah pirnya Jepang ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan basic attack, tuh dia bisa ada yang kayak tusukan atau apa sih namanya. Nah, itu kayak gitu tuh. Itu kayak yang si serangannya siapa namanya ya? Gue lupa lagi. Mihawk ya kalau nggak salah. Tuh, bisa kayak gitu. Mihawk atau Relic, gue lupa lagi. Itu ada bonusnya pada saat dia nggak ada stackingan ya. Kalau misalkan dia ada stackingan, contohnya seperti ini. Nah, itu nggak ada ya. Ataupun dia full. Ini beda lagi efeknya kalau dari basic attack. Nah, contohnya kalau dari basic attack. Nah, dia bakal teleport di situ. Jadi dia nggak bakal munculin yang tadi. Tuh, cuman dia bakal teleport. Nah, cuman teleport ini menarik karena dia itu bisa ditahan basic attack-nya. Untuk basic attack-nya itu kan dia ada 5 kali hit ya. Jadi contohnya misalkan untuk teleportnya tuh di hit ketiga atau hit keempat. 1, 2, 3. Oh, di hit keempat. Nah, pada saat di hit keempat dia teleport, kalian tahan aja basic attack-nya. Itu nanti range-nya bakal makin jauh. Jadi kalau misalnya di tap-tap aja, nah, itu segitu jaraknya. Cuma kalau ditahan basic attack-nya, tuh, makin jauh. Tuh, ya. Jadi contohnya kayak gini. Bisa seperti itu. Kalau misalkan di tap, dia nggak nyampe nih. Tuh, gitu aja. Kalau ditahan, dia nyampe nih. Kurang gua. Tuh, ya. Kalau di tap, sekali lagi segini ya. Tuh, segitu aja. Kalau ditahan, sekali lagi segini ya. Oh, nyampe. Dan itu bagus banget, gue suka banget. Terus kalau misalnya dari basic attack itu nanti ada macam-macamnya lagi. Contohnya ya, kalau misalkan nanti itu dari skill 2-nya. Kalau misalkan dia gunain serangan misalkan. Nah, itu ngelambatin tuh.
pada saat dia berhasil ngelambatin, itu nanti basic attack-nya berubah di situ. Ini contohnya, sekali lagi. Cuman skill 2-nya harus dikenain dulu ya, harus digunain dulu. Nah, tuh, ngelambatin ya. Terus langsung kalian tap basic attack setelah itu. Sekali lagi. Nah, dia bakal langsung teleport nyerang ke musuh. Itu bagus banget. Tuh. Cuman jarak teleportnya nggak terlalu jauh-jauh banget sih, tapi ini bagus banget loh. Buat basic attack juga kalau misalkan musuh andaikan pengen nyerang, ini juga bisa nih. Nah, itu jadi memperlambat serangan dia sementara. Itu kayak Kenbun dikit nggak sih? Gue lupa deh. Cuman dia memperlambat itu bagus banget sih di situ. Dan langsung serangan basic attack-nya itu bagus banget sih. Oh, ya. Itu ngeblink ya, itu langsung teleport. Jadi invincible di situ. Dan untuk pasifnya dulu seperti itu, terus juga untuk basic attack-nya seperti itu. Kalau misalkan dia full bisa berteleport, kalau misalkan dia stack-nya habis, dia bakalan ada ngeluarin serangan tambahan aja. Nah, yang gitu ya. Terus kita lanjut ke skill-nya ya sekarang. Untuk skill-nya, di sini untuk skill 1 itu seperti ini. Nah, itu jarak serangannya segitu, dia nggak terlalu jauh banget sih. Harus maju dikit ya. Nah, itu kayak gitu, kalau misalkan serangannya kena, dia bakal ngasih stacking 1. Terus kalau misalkan skillnya digunain, itu bakal keluar chain skillnya. Mau dia kena ataupun nggak kena. Ini untuk chain skillnya. Nah, dia seperti itu. Ya. Kalau misalkan nanti stackingnya full, contohnya ya, sekali lagi. Nah, kalau misalkan stackingnya full, skill 1 bakal berubah. Ya, contohnya seperti ini skill 1-nya. Nah, dia bakal bisa kayak gitu. Nah, ini menariknya, skill 1-nya digunakan, kalian tap sekali lagi. Jadi serangan jauh. Nah, tap sekali lagi. Itu bakal bisa ngeblink langsung ke depan. Kalaupun misalkan serangannya ke arah kemanapun ya, kalian tap lagi skill 1-nya, itu bakal langsung ngeblink atau serangannya langsung ke arah musuh. Tuh, bisa kayak gitu. Ya, mirip-mirip kayak bapaknya ya, si siapa namanya? Odin ya. Oke gitu. Terus juga untuk chain skillnya nanti ada tambahannya lagi nih, berubah. Nah, itu dia. Chain skillnya ini gue suka nih. Chain skillnya ini tuh dia ngeblink teleport juga invincible sama armor break. Jadi buat kalian yang ketemu si misalkan Mihawk NW gitu-gitu ya, atau guard biasa yang pakai super armor atau red armor, itu bisa langsung ditabrak kayak ginian. Itu langsung hancur ya. Terus kalau misalkan full stackingnya seperti itu, kalau misalkan dia stackingnya habis ya sekarang. Nah, oke, ini sekarang stackingnya habis. Ini untuk skill 1-nya, dia seperti ini. Serangannya masih sama ya. Tuh, kayak gitu aja, serangannya masih sama. Untuk damage-nya masih sama ya, 2060 juga. Kita balik lagi. Nah, sekarang menariknya itu, sebentar. Oke. Nah, kalau misalkan yang menarik itu dari chain skill-nya. Pada saat dia stackingnya apa ya, nggak ada kayak gini, untuk chain skillnya dia itu bakalan bisa ngasih super armor. Jadi kalian tap, misalnya gini, kalau di tap kayak gitu aja. Cuma kalau dia ditahan pada saat stackingnya nggak ada ya, nih misalkan di tap atau ditahan maksud gue, nah dia bisa seperti itu, langsung ada super armor, dan itu lama, range-nya juga luas. Dan kalau misalkan andaikan kalian gak gunain skill 1 pun, misalkan stackingnya habis, ini pakai skill 2 gua, nah itu bakal muncul si chain skill 1-nya. Nah ya, itu enak banget sih. Itu bisa ditahan super armor dan serangannya tuh luas di situ. Terus kita lanjut ke skill 2. Untuk skill 2 seperti ini, itu bisa di tap 2 kali. Ya, seperti itu. Intinya kalau serangannya kena, dia bakal ngasih 1 stack. Ya, seperti itu. Terus kalau misalkan nanti digunain, dia bakal keluar chain skillnya. Nah, untuk chain skillnya, dia bakal seperti ini. Super armor gitu. Ya, super armor, terus langsung serangan tambahan kayak gitu. Dan ini enaknya, kalian serangan yang nggak kena pun chain skillnya bakal keluar. Kalian tahan aja mendingan. Atau enggak di tap 2 kali sih, biar lebih cepat langsung gunain serangannya. Nah, kayak gitu ya. Bisa ditahan, bisa di tap 2 kali di situ. Oh, ini ditahan nggak ini, tumben. Di tap 2 kali aja sih. Oh ya, itu ada super armor langsung nyerang ke depan di situ. Oke. Terus kalau misalkan nanti dia andaikan stackingnya full, nah yang full dulu ya. Untuk stackingnya full yang tadi gue kasih lihat, dia itu nanti bakal di tap skill 2-nya, dia bakal lari.
ya. Pada saat dia lari gini dia bisa memperlambat serangan musuh. Nah, itu kalau memperlambat itu basic, kalau berhasil bisa gunain si basic attack, serangan tambahannya ya. Nah, itu dia. Kalau misalkan kalian tap lagi, dia bakal ada serangan super armor menyamping seperti itu. Sebetulnya bisa aja dia langsung ditahan ya. Lah, kok tumben nggak mau ditahan? Sebentar, ini error kayaknya deh. Oke. Nah, itu ya, bisa langsung ditahan, itu langsung super armor. Cuman gue lebih suka mendingan kalian bawa lari aja sih, karena itu lebih apa ya? Lebih bagus aja nyari momentum serangan di situ soalnya. Misalnya lari, tuh kayak gini. Ini lama juga soal larinya. Nah, baru di tap lagi. Dan kalau misalkan serangan ini digunain pada saat stackingannya full skill 2 ini, itu bakal ada chain skill yang naga ini. Nah ya, naganya sih ya kayak serangan-serangan dari atas gitu ya. Ya ini ngebantu apa enggak juga tergantung kalian sih, posisinya aja sih, gitu ya. Ada areanya kayak gitu, apa namanya, marknya ya di bawah tanah tuh. Jadi kalian perhatiin aja di situ, ya. Dan terus kalau misalkan dia stackingannya habis sekarang, nah pada saat dia stackingannya habis, ini dia contohnya, dia bakal seperti ini, serangannya masih sama. Cuman dia bisa 3 kali nih, 1 kali lagi. Tadi kan 2 kali aja ya kalau misalnya ada stackingannya, ini 3 kalinya. Nah, ketiga kalinya itu bisa ngasih armor break. Dan menariknya kalau misalkan nanti kalian habis andaikan stackingannya, hit pertama atau enggak hit kedua di skill 2. Nah, kayak gitu ya. Terus kalian tap lagi sekali lagi. Nah, kalian keluar nih switch ketiganya. Kalau kalian tap sekali lagi, ini bakal langsung teleport ke depan dan ada serangan super armor break. Nah, itu kayak gitu. Ya, itu tapi harus kena dulu hit pertama atau enggak hit kedua. Pada saat stackingannya nggak ada ya. Nih kan misalnya, hit pertama nggak kena, nih hit kedua kena nih. Nah, nih hit ketiganya masih ada nih, si skill 2-nya switch-nya. Nah, itu bisa digunain kayak gitu. Ya. Kalau misalkan stackingannya habis, yang si ininya masih sama sih, chain skill-nya, ya. Nggak ada perubahan di situ. Ya, seperti itu. Dan kurang lebih kayak gitu untuk skill 1 sama skill 2. Terus tambahannya basic attack-nya juga. Tapi ini kalian bisa manfaatin banget sih dari apa? Stackingannya full atau enggak, itu bisa dimanfaatin banget dan sangat berguna banget buat kalian buat nyerang musuh atau enggak. Ya apa ya, kabur dari serangan. Nah, pada saat dia ini juga gue lupa bilangin satu hal lagi. Dia ini nanti kalau misalnya kena serang, gue lupa lagi bilangin satu lagi pasifnya ya. Oh, ini harus pada saat stackingannya habis deh kalau nggak salah. Nah, pada saat dia stackingannya habis seperti ini ya, kalau misalnya dia kena serang berkali-kali, nah dia bakal muncul seperti ini. Nah, ini tuh kalian nanti bakal lari. Si Momonosuke lari aja. Itu nanti kalau misalkan sudah sama kemudian, nah dia bakal langsung full stacking seperti ini. Ya. Langsung bisa digunain lagi. Si skill 1 atau enggak skill 2 yang dari stackingannya. Ya. Itu gunanya kalau misalkan stackingannya habis seperti itu. Gue lupa bilangin lagi untuk yang satu itu. Dan terus kita lanjut ke profound skillnya. Untuk profound skillnya dia seperti ini. Ini keren banget sih, gue suka. Sekali lagi ya, ini gue suka profound skill ini karena dia walaupun jaraknya di sini misalkan, dia bakal mundur ke belakang. Tuh. Dan juga kalau misalnya serangannya kena, itu bakal ngasih 2 stackingan. Nah, pada saat ngasih 2 stackingan, itu langsung kalian bisa otomatis gunain skill 1 ya. Jadi contohnya misalkan kayak gini, langsung aja ke musuh seperti ini, langsung tap 2 kali skill 1-nya. Langsung chain skill lagi. Bisa kayak gitu. Atau enggak kalau misalkan stackingan kalian cuma 1 ya. Nah, stackingan cuma 1. Terus ada si profound skill. Nah, kalian kalau kayak gini, kalian bisa aja tap dodge skill 2 kali. Nah, itu masih bisa kena tuh. Ya. Tap dodge aja sekali, terus langsung skill 2 kali. Soalnya kalau misalkan skill sekali itu nggak kena ke musuh. Ya. Kalau misalkan stackingnya cuma 1. Ya, sekali lagi nih. Nih, stackingan cuma 1 nih. Langsung tap dodge sekali, 2 kali skill 2. Itu bakal langsung kena ke musuh kayak gitu. Sebetulnya bisa aja sih dodge 2 kali langsung skill 1, cuman boros dodge-nya sih ya, kurang lebih kayak gitu. Dan itu gue suka banget sih untuk si profound skill lah, itu keren banget
Ya, bisa ngasih stackingan 2 itu bagus banget soalnya. Terus kita lanjut ke card skillnya. Di sini untuk card skillnya, ini yang pertama cooldownnya 20 detik. Ini dia contohnya. Serangan muter aja kayak gitu. Kalau nanti dia full stackingan, ini bagus, gue suka. Ya, ini ada efeknya juga nih. Pada saat dia full stackingan, serangan itu makin jauh dan makin cepat. Ini contohnya. Tuh ya, bisa sampai kena ke pojok kayak gitu. Kalau full stackingan untuk card skill satunya. Oh, jadi bisa aja, misalkan gini ya, bisa dibelokin. Nah, bisa kayak gitu, main gangsing lah. Bisa kayak gitu. Terus kalau misalkan stackingannya habis, ini juga dapat keuntungan juga di sini. Nah, contohnya ya, seperti ini. Nah, dia ada super armor. Kalaupun jaraknya nggak terlalu jauh, tapi dia ada super armor selama dia gunain skill itu. Itu bagus banget di situ. Oh ya. Jadi enak banget sih. Terus kita lanjut ke card skill yang satu lagi. Nah, untuk card skill 2-nya ini cooldownnya 45 detik. Ini tuh buat counter sih. Cuman gue masih agak bingung sih kayak kayak gitu sih. Dia super armor counter. Contohnya misalkan ini bener nggak ya? Nah, kayak gitu tuh. Cuman untuk jarak counter tuh nggak terlalu jauh. Jadi gue agak kurang suka sih sebetulnya. Misalkan contohnya kita bawa si Kaido kali ya. Jadi gue agak kurang suka untuk counternya sebetulnya. Boros waktu juga 45 detik. Nah, sekali lagi. Misalkan skill 2 ya. Tuh, dia tuh pendek sebetulnya. Tuh, pendek, nggak kena. Cuma kalau misalkan kena, itu nanti bakal langsung ngisi full stack. Ya. Sekali lagi. Tuh, dia langsung ngisi full stack kayak gitu. Berhasil. Cuman, ya gue nggak suka sih. Jarak counter serangan itu pendek. Terus juga kalau misalkan nanti kalian tap, dia seperti ini. Kalau misalkan kalian tahan, ini juga bisa. Dia bakal ngabisin stackingan, yang dimana nanti langsung empty kayak gini ya. Kalian bisa langsung gunain ini. Ya. Jadi bisa di tap, bisa ditahan. Nah, untuk yang ditahan gue sebentar ya, gue masih sama sih untuk yang ditahan. Sekali lagi. Ya, kayaknya sih sama timingnya deh. Sekali lagi. Aneh sih, kayaknya sih sama ya, kayak gitu kurang lebih. Ya gue kurang suka sih di counter dia bener. Ah, itu aja nggak kena tuh. Ya gue kurang suka sih untuk card skill yang ini. Ya, gue lebih suka card skill yang ini. Lebih pendek cooldownnya, terus juga efeknya lebih bagus lah buat si Momonosuke. Terus kita lanjut ke ultimate-nya. Cuman mungkin pendapat orang lain bisa beda kali ya. Ya untuk ultimate-nya, ini ultimate-nya keren sih. Dia langsung naga gininya dulu, keren banget sih, bagus. Keren sih, ultimate-nya keren. Oh, dia ngisi satu stackingan ya, tuh. Ya kurang lebih kayak gitu. Coba lihat jaraknya dulu deh. Oke. Ya mid lah, medium segitulah jaraknya. Terus sekarang kita ke supportnya. Sebentar. Nah, sekarang untuk supportnya. Di sini untuk supportnya itu 2 kali kesempatan, cooldownnya 25 detik. Ini contohnya. Oh, dia langsung kayak gitu ya, yang pakai chain kill 1. Tapi jaraknya pendek dong. Segitu nggak kena ya, harus gini. Tuh. Cuman dia bagus sih, kalau ke arah ke belakang pun dia masih ke autonya tuh langsung ke musuh ya. Cuma jarak serangannya pendek sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Mungkin nggak disuruh buat dijadiin support kali ya untuk si Momonosuke, gue rasa sih. Terus untuk awal matchnya, kalau awal matchnya bebas sih sebetulnya, kalian bisa gunain apa aja, bisa skill 2 dulu kah, atau nggak bisa di spam dulu misalnya gini, bisa dibuang dulu lah skill 2-nya 1 kali, terus bisa pakai chain skillnya. Harus kayak gitu. Terus nyari stackingan lah intinya di sini. Dan pada saat kayak gini kalian ya bebas sih, lari gini, bisa kayak gitu, atau enggak bisa aja kalian tungguin gini, nge-Beyblade kayak gitu ya. Terus kalau enggak bisa aja pakai skill 1. Ya bisa kayak gitu. Cuman yang gue lagi nggak terlalu gunain banget pada saat kalau misalkan stackingannya habis sih.
pakai basic attack yang ini. Nah yang itu, gue lagi nggak kebiasa pakai yang itu sih, ya. Tapi kurang lebih kayak gitu untuk gameplaynya buat si Momonosuke. Gue harap kalian kalau misalnya masih bingung untuk gear 5 cara gunainnya, kalian bisa pakai karakter yang satu ini karena ini bagus juga dan worth it juga menurut gue. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Sorry kalau misalnya ada yang salah-salah atau misalnya ada yang kurang, kalian bisa komen seperti biasa, nanti bakal gue pin ya. Jadi gitu aja. Terima kasih.